Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Dr. Inyoman Tike MSI sebagai dosen pengempu kuliah S2 IPA Masa Depan. Nah, pada kesempatan ini izinkan Tiang untuk mempresentasikan ringkasan jurnal pertama yang berjudul Rekayasa Jamur Berfilamen untuk Konversi Lignoselulosa yang Efisien, Alat Kemajuan dan Prospek Terkini, oleh Hudong Liu dan Yin Bo Kyu. Nah, pengembangan jalur teknis untuk produksi bahan bakar dan bahan kimia dari bioresource yang dapat diperbarui telah menarik banyak perhatian. Lignoselulosa sebagai sumber daya organik terbarukan yang paling berlimpah di bumi itu merupakan bahan baku potensial untuk tujuan ini. Lin dan kawan-kawan 2008. Nah, namun konversi lignoselulosa skala besar menjadi produk masih menantang karena heterogenitas dan rekalsitensi bahan lignoselulosa dan oleh karena itu tingginya biaya pemrosesan. Balan 2014. Nah, enzim lignoselulotik yang saat ini digunakan dalam industri terutama diproduksi oleh jamur berfilamen untuk tingkat produksi yang tinggi dan komposisi enzim yang lengkap. Untuk mencapai tujuan ini, proses seluler termasuk regulasi transkripsi gen enzim lignoselulotik serta pelipatan, glikosilasi, sekresi, dan penurunan enzim dalam jamur berserabut dipelajari dan direkayasa dalam beberapa dekade terakhir. Nah, pada gambar ini, salah satu pendekatan populer yang untuk mengubah lignoselulosa menjadi produk terutama melibatkan tiga langkah. Nah, yang pertama di sini pada langkah pertama, bahan lignoselulosa itu diolah sebelumnya dengan metode fisik, kimiawi atau biologi, untuk menghancurkan struktur lignoselulosa dan untuk meningkatkan daya cerna enzimatik selulosa. Nah, setelah pre-treatment, enzim lignoselulotik digunakan untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana, seperti gambar 1C. Selain itu, bahan lignoselulosa yang telah diolah sebelum dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi enzim sakar selulosa. Nah, gula yang diperoleh kemudian difermentasi menjadi produk yang diinginkan, misalnya etanol, oleh mikroorganisme. Nah, dalam beberapa jalur teknologi, sakarifikasi, enzimatik, dan langkah-langkah fermentasi mikroba dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, produsen enzim lignoselulotik berbiaya rendah untuk sakarifikasi, membutuhkan konstruksi jalur jamur dengan kemampuan menghasilkan enzim yang tinggi. Nah, rekayasa transkripsi gen dan proses sekresi protein telah menjadi strategi utama untuk meningkatkan produksi enzim lignoselulotik dalam jamur. Nah, rekayasa transkripsi gen dalam proses sekresi protein telah menjadi strategi utama untuk meningkatkan produksi enzim lignoselulotik dalam jamur. Nah, selain itu, rekayasa morfologi miselium untuk mengurangi viskositas dalam kultur terendam. Nah, alat manipulasi genetik yang efisien itu sangat penting untuk rekayasa produksi enzim dan jalur metabolisme pada jamur lignoselulotik. Nah, metode transformasi DNA yang umum digunakan pembuat seleksi dan promotor dan strategi untuk ekspresi protein heterolog dalam jamur berfilamen telah ditinjau secara komprehensif. Sik dan kawan-kawan, Sud et al. 2012. Nah, rekayasa sistematik jamur berfilamen melalui manipulasi beberapa gen. Nah, itu telah sangat dibatasi oleh efisiensi rendah, transformasi dan rekomendasi homolog, dan kurangnya cukup penanda yang dapat dipilih. Untuk mengatasi keterbatasan ini, sistem CRISPR atau Cas9 dan solusi berikutnya telah dikembangkan pada jamur lignoselulotik. Nah,
memaksimalkan jumlah penanda yang dapat dipilih dari yang tersedia, pembastaran, dan perakitan fragmen DNA besar. Pengetahuan tentang proses seluler yang terlibat dalam konversi lignoselulosa oleh jamur masih sangat terbatas. Nah, bagaimana sinyal selulosa memicu ekspresi gen selulosa? Apa mekanisme molekuler atau transkripsi yang diatur ke bawah dari gen penyandi protein yang diskresikan pada tekanan retikulum endoplasma? Nah, tahapan manakah dalam jamur sekretori yang membatasi laju produksi enzim? Nah, penjelasan proses fundamental ini akan memberikan kandidat target rekayasa untuk meningkatkan produksi enzim lignosinulitik. Selain itu, meskipun model metabolisme seluruh genom telah dibangun kembali pada beberapa jamur lignosinulitik, misalnya Thyrissae, sebagai dasar untuk rekayasa metabolik, studi eksperimental perlu dilakukan untuk mengkarakteristik fungsi nyata dari enzim metabolik yang diprediksi dan untuk mendistribusikan dan regulasi fluk metabolik. Nah, rekayasa genetika rasional telah memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan baik tingkat produksi maupun efisiensi penurunan enzim lignosinulitik pada jamur tersebut. Nah, selain itu, rekayasa metabolisme beberapa jamur, nah itu lignosinulitik menyarankan potensi untuk menggunakan organisme ini untuk menghasilkan bahan kimia massal langsung dari bahan lignosinulosa. Di masa depan, klarifikasi mekanisme kunci untuk memproduksi enzim tingkat tinggi. Nah, pengembangan sistem enzim yang sangat efisien untuk degradasi substrat dan pemahaman yang mendalam tentang jaringan metabolisme diharapkan dapat memberikan target baru untuk rekayasa lebih lanjut jamur lignosinulitik. Untuk mencapai rekayasa genetika sistem, alat canggih terutama untuk pengeditan gen multiplex dan penyempurnaan ekspresi gen perlu lebih dioptimalkan dan jamur lignosinulitik. Nah, demikian yang dapat Tiang presentasikan Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Tiang tutup dengan permasalahan. Om Santi Santi Santi. Om.